Dan Yesus memang diutus Tuhan, Bapa, yang disebut dengan Bapa kan, Bapa yang berdiam dalam terang tak terhampiri. Udah gitu aja Bang. Ini simpel aja kok Bang. Tapi kalau yang tadi Anda sebut itu bagi saya Tuhan suku ya. Tuhan yang hanya teritorinya tuh berlaku di Israel doang. Ya. Kalau dia ngaku-ngaku pencipta langit dan bumi itu bohong. Mbak Rosi kalau orang cuma di teritori Israel aja kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di mana naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya sesama coten yang dimana coten ini dibuat baku hantam oleh Akhiloding. Dan memang kalau sudah oten sama oten mereka baku hantam, kita yang muslim ini dapat hiburan ya, dapat senyum-senyum geli gitu ya. Karena apa? Sama-sama ngarang, sama-sama sama-sama berceloteh tanpa dalil, sama-sama berceloteh tanpa logika. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan murni oleh karena kedustaan yang terlontar dari lisan-lisan mereka yang dimana orang-orang kafir ini membuat dusta. Nah, jadi kita sebagai umat muslim ya nonton sampai senyum-senyum, ketawa ketiwi ya sampai minum kopi. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Ya saya itu nggak jauh Bang zamannya. Jadi menurut saya itu juga pemaksaan kalau Anda bilang Hizki ya Bang, maaf. Nih, mari kita baca ya. Mari kita baca. Ini situs dari Yahudi. Nih ya. Ini tentang masalah nubuatan Yesaya 9 nomor 6, bukan untuk Yesus. Oke? Anda bisa cari di sini. Ini mereka pakai teks aslinya gitu ya. Teks yang mereka pakai itu teks asli. Lalu diterjemahkan sampai di sini nih. Kita ambil kesimpulannya aja. Panjang lebar. Siapa yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu? Nih ya. Nih, kesimpulan. Oke. Kesimpulan, Yesaya 9 nomor 6 tidak menubuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang Maha Perkasa, tapi tidak membuktikan bahwa anak itu ada. Nah oke nih Bang, satu lagi aja ya, setelah itu mungkin selesai aja. Ini ada lagi di Yesaya 7 ayat 14 Bang, dan 14 aja. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Bukan untuk Yesus, beda nama udah. Nama Immanuel kan nama gelar Bang, artinya Tuhan menyertai kita. Itu nama, bukan gelar, nama orang Immanuel. Bukan nama orang Bang, nama gelar. Nama gelar untuk Tuhan. Mau diambil juga mau diambil juga untuk Yesus gitu. Gak bisa. Ya, ini namanya Yesus, Immanuel. Bang. Immanuel itu hidup di zaman itu. Ada bukti bahwa Immanuel itu merujuk kepada Immanuel yang hidup di zaman itu. Baca banyak. Tapi ayat-ayat banyak loh Bang, nubuatan-nubuatan para nabi itu ada Bu. Semua. Doktrin Kristen itu di perjanjian lama nggak ada sama sekali dasarnya di perjanjian lamanya. Nggak ada. Waduh. Nggak ada dasarnya. Jadi nggak tahu Kristen ini ajaran dari mana. Lalu gitu. Gimana Bang perkataan Tuhan Yesus yang di Lukas 24 kan 22 ayat 44 45. Semuanya itu harus maksudnya semua yang ada tertulis tentang Yesus di kitab para nabi, kitab Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi Yesaya, Yehezkiel, Yeremia. Semua harus digenapi kata Yesus.
Dan Yesus berulang kali mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Semua yang dilakukan Yesus ya, termasuk ketika misalnya dia disalib, pakaiannya dibagi-bagi, jubahnya diundi, Di tulangnya salib tidak, itu Yesus tulangnya selamat. tidak Yesus dipatah. selamat di salib itu. Ada nubuatan Yesus selamat dari salib. Dari maksudnya dari Dari pemahaman perjanjian Muslim atau lama. dari mana, Bang? Dari perjanjian lama ya. Hah? Dari perjanjian lama, Yesus itu lepas dari salib ada nubuatannya. Mau tahu? Coba buka Mazmur 91. Baca Ibu. Dari satu Ayat perikop berapa, saya Bang? dengerin. Ayat berapa? Ibu Ayat yang berapa, baca. Bang? Ayat berapa? Mazmur 91 Ayat. dari awal. Oke, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terus, masih lanjut? Lanjut. Terus. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Selamat ya tuh ya. Dia hanya menonton kan? Menonton kejaliman. Betul nggak? Malapetaka ini itu tidak orang-orang yang akan. memang dilindungi oleh Tuhan, Bang. Orang-orang yang Dia memang dilindungi oleh Tuhan kan? Oke. Nah, di sini dikatakan coba. Malapetaka tidak akan menimpa kamu di Mazmur 91 itu, ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini untuk Yesus, selamat dari salib. Tuh. ini memang, maaf ya Bang, ini memang kan dikutip oleh iblis ya, waktu dia mencoba Yesus di Matius pasal 4 kan, pencobaan di padang gurun. Yesus bilang, itu orang, jatuhkanlah dirimu kan. Yesus itu orang yang dilindungi. Makanya apa? Judul perikopnya dalam perlindungan Allah. Perikopnya kayak gitu. Tuh. Artinya hamba yang dilindungi oleh Tuhannya itu adalah Yesus. Terantuk batu saja dia tidak bisa gitu loh. Makanya Mazmur 91 ini di perjanjian barunya di mana ada? Coba buka Lukas 4. Waktu Yesus dicobai iblis. Betul Bang. Waktu dicobai iblis mengutip ayat ini Bang. Makanya Yesus itu lepas dari salib sesuai Mazmur 91 itu. Lah, itu sebenarnya ayat kutipan dari iblis aja Bang, tapi dia benar-benar disalib. Mau kayak gimana Mazmur 91? Dia hanya apa? Yesus hanya melihat, nonton dia. Aduh. Penyaliban. Ya, Karena gitu, kejadian itu diserupakan oleh Tuhan gitu. Nonton Yesusnya. Tapi gini Bang, kalau memang Yesus nonton aja, kan yang terjadi, maksudnya dia memang disalib kan, dia dibunuh. Dan di Ulangan 21 ayat 22. Mazmur 91 tadi, dia akan selamat terantuk batu aja gak bakalan. Yesus itu kaki itu gak bakalan kena batu. Gak bakal. Kata iblis. Apalagi sampai bisa diseret. Kalau belum waktunya Bang. Kalau Abang Mustahil. baca ya, maaf ya Bang ya, kalau Abang baca di Yohanes 13 ayat 2 dengan Yohanes 13 ayat 27 dikatakan apa? Ya, kan 13 ayat 2 dikatakan iblis membisikkan rencana jahat ke dalam hati Yudas. Nah, setelah itu di ayat 27
Yudas ini kerasukan iblis dan kata Yesus gini, apa yang hendak kau lakukan segeralah perbuat. Jadi memang ketika memang udah diizinkan oleh Tuhan, waktunya, timingnya memang sudah waktunya Bang, ya baru terjadi. Jadi memang kalau belum waktunya ya memang tidak terjadi gitu aja Bang. Nggak ada bantahannya Mazmur 91 ini Bu ya. Untuk Yesus, Mazmur Daud ini. Karena apa? Berarti apa? Berarti Yesus selamat dari penyalipan. Dia hanya menonton. Itu nubuatannya. Tapi itu kan bertentangan dengan sejarah Bang. Maksudnya sejarah Romawi mengakui, sejarah Yahudi lalu, yang dikarang oleh Josephus kalau Anda mengakui bilang, bahwa Yesus disalib Bang. Kalau ini Anda bilang bertentangan dengan sejarah, berarti salah kitab Nabi. Enggak, maksud saya sejarawan Josephus ya, Yahudi kan mengakui memang Yesus itu disalib. Dan juga pemerintahan Romawi kan mengakui bahwa Yesus itu memang disalib Bang. Gitu loh maksud saya. Jadi ya itu kan sejarah yang nyata. Makanya kenapa tahun itu kan disebut apa? Before Christ, after Christ ya, Anno Domini kan, AD terus atau BC, before Christ. Bagi saya itu juga semacam pengakuan bahwa memang Yesus itu pernah di bumi ini dan dia disalib. Dan dia menjadi penentu kan waktu, before Christ, after Christ. Gitu Bang. Bagi saya itu semacam pengakuan juga bahwa dia memang tokoh sejarah yang nyata. Dan terjadilah memang peristiwa penyalipan itu. Gitu. Ya itu menurut saya ya Bang ya. Gitu aja Bang. Menurut Anda terus aneh ya teman-teman semuanya. Ya maksud saya Aneh, kan Bang sejarahnya Lodi. ada, saya Kalau yang di Kristen menyampaikan. ini menurut saya gitu. Ya, oke, bisa ya, berpendapat sendiri sesuai Oke, pemikiran saya mereka salah kitabnya saya ini ya. gitu loh. Maksudnya gini Bang, itu di sejarah kan ada. Josephus menulisnya, ya sejarawan Romawi juga menulisnya begitu Bang. Jadi maksudnya fakta Yesus disalib itu benar karena memang dicatat di dalam sejarah gitu. Lalu Anda mau menyalahkan Mazmur? Loh, Mazmur ini memang betul Bang. Bapak Iya, kan? maksudnya Yesus itu kan dilindungi ya sampai Dilindungi, dia memang tiba dia hanya waktunya. menonton salibnya kan? Nubuatannya Bang. kayak gitu. Bang, memang kan sampai waktu yang ditentukan ya. Ketika memang sudah waktunya dia harus menyerahkan nyawanya, barulah ya maksudnya ya perlindungan ini ya udah maksudnya memang Yesus menyerahkan nyawanya dan dia katanya akan berhak mengambilnya kembali sesuai dengan Gak Yohanes 10 bakalan ayat Yesus itu disalib, gak 17. bakalan karena apa? Dia dalam lindungan Tuhan. Gak bisa Anda Ya. paksa. Ya itu gini aja Bang, berarti itu udah iman ya. Kalau saya kan maksudnya ya Hancur sesuai. doktrin penyalipan itu Bu, hancur. Gak ada. Sejarah mencatatnya Bang, sejarah mencatatnya. Enggak, kalau Hancur. berdasarkan ayat ini aja Bang, tapi kan maksudnya ya sekali lagi sejarah mencatat bahwa Yesus memang disalib. Mungkin Oke, ya, gimana? mungkin ya. Dalam hal gini Bang, kalau seandainya kan Anda tahu bahwa pihak gereja yang tertua itu dikatakan punya library. Nah kalau gereja ini misalnya mengizinkan ya apa yang ada di archive-nya itu ya, Vatican Library itu diizinkan untuk apa sih naskah-naskah apa aja yang sebenarnya ada pada mereka, saya rasa mungkin bisa diketahui kebenarannya. Nah, kalau naskah nanti beda lagi teksnya. Saya Iya. punya banyak naskah juga Iya. gitu. Data saya, aduh. Iya, tapi kan setidaknya kan sejarawan Yahudi yang bernama Josephus mengakui bahwa Yesus disalib, gitu aja Bang. Lalu Ya udah gimana? Bang. Mazmur 91-nya mau Ya, itu disalahkan? ayat itu dikutip oleh iblis Bang untuk mencoba Yesus. Ya terserah ibu lah kayak gitu. Silahkan ya. Kalau Anda ambil enaknya saja di perjanjian lama ya, terus dipakai di perjanjian baru. Akal-akalan Kristen. Bu, saya mau tanya, Anda ini Protestan atau Katolik, Bu? Protestan Bang. Protestan. Perpuluhan itu bayar nggak? Ya ke gereja mewajibkannya begitu, tapi kan kalau mau jujur sebenarnya itu konsep agama Yahwinisme juga. Kalau mau jujur ya. Kenapa Bu ada perpuluhan di gereja tuh untuk apa itu? Ya itu sebenarnya kan untuk diperuntukkan para hamba Tuhan yang memang melayani umat. Begitu karena kan mereka tidak bekerja secara maksudnya bekerja secara dunia ya.
Jadi nafkah mereka memang dari situ aja, dari perpuluhan itu. Perpuluhan. Oh. Perpuluhan itu dari mana asalnya? Gimana ceritanya? Iya, dalilnya itu, dasar hukumnya itu Maliaki 3 ayat 10, Bang. Bukankah perjanjian lama itu sudah digenapkan? Betul, betul, Bang. Dan Yesus Kenapa masih dijalankan perpuluhan? Ya itu kan namanya juga ya doktrin, Bang. Kan manusia, Bang. Ya udah. Ya sih harus jujur, Bang. Ngaku Saya harus juga dia. jujur. Ya kan saya harus jujur kan? Kalau nyepulus ya mula kalau masalah Bang, ukuran Bang. duit itu ya tetap gitu. Kalau masalah urusan sunat tuh sakit ya sakit udah digedapi. Babi dulu haram jadi halal gitu. Tapi gini, Bang, kalau soal misalnya makanan babi ya, Bang. Kalau saya perhatikan kan Tuhan di Taman Eden ya, di Kejadian 1 ayat 4, 10, 11, 12 ya, 18, 25 bilang gini, Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Jadi sebenarnya nggak ada yang haram, Bang, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tapi itu mulai ada ide haram itu justru di zaman Musa. Ya, ide makanan haram bilang, itu. Bu, ya kalian itu mencomot kitab orang gitu. Mencomot kitab orang, tapi kalian tidak bisa gitu memahami isi kitab yang dicuri itu. Bang, Tuhan Yesus itu bilang apa? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan engkau, tetapi yang keluar dari mulutmu atau perkataanmu itu yang membuat kita najis. Itu pengajaran Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak pernah meneguhkan pengajaran makanan najis, makanan haram. Sebenarnya itu bukan ajaran Yesus, itu pengajaran dari yaitu pengajaran Israel kuno itu. Dan Yesus nggak mengajarkan itu. Karena kata Yesus yang masuk ke dalam mulut kita kan dibuangnya di jamban. Itu kan Yesus mengajarkan adat istiadat. Iya, di dalam Yesus itu sebenarnya makanan itu nggak memberi efek suci atau tidak suci, nggak ada artinya, Bang. Karena Yesus mengajarkan kita berpusat pada hal-hal rohani. Berarti menurut Anda semua makanan bisa dimakan gitu? Iya, tapi tidak semuanya baik. Karena kan kita juga harus memperhitungkan faktor kesehatan. Ya seandainya nih, Bang ya, Anda terdampar ibaratnya kayak gini, ada sebuah perintah ya. Sebuah perintah Tuhan untuk memakan. Apakah Anda akan makan? Ya kalau perintah ya, kalau memang itu dari Tuhan ya. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah kasih perintah soal makanan, tidak pernah. Coba saya mau tanya kalau gitu. Yehezkiel 4 nomor 12. Coba buka. Ya jadi gini ya, Bang. Kalau Anda beranggapan semua yang tertulis di kitab para nabi itu adalah dari satu sumber, dari satu Tuhan, itu yang membuatnya jadi sulit. Kalau ya, sebenarnya itu bersumber dari dua, Bang. Bisa dari Tuhan, bisa juga dari yang bukan Coba Tuhan. Ibu bacakan dulu Yehezkiel tadi yang saya minta. Yehezkiel 4 nomor 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ya. Itu roti selai tai bisa dimakan. Kalau saya sih nggak mau makan, Bang. Ya, ini yang saya bilang gini ya, Bang. Bisa dimakan. Ya, Ini perintah loh. Itu perintah, makanlah. Ya, bagi saya itu perintah, maaf Bang ya. Jadi saya saya dan teman-teman saya ya yang memang pahamnya Neo-Martion itu bilang ada dua Tuhan di PL. Jadi menurut saya ini perkataan dari Yahweh yang Tuhan gadungan itu. Tuhan gadungan. Ya kayak gini Anda mau makan gitu. Roti selai tai. Justru itu, Bang, ya. Bang, justru itu. Tuhan itu kan suci, Bang. Kata kamu kan tadi, Bu. Kata kamu kan tadi ya, apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Nah, lalu gimana dengan makanan roti ini? Roti selai tai. Ya, itu perintahnya datang dari siapa, Bang? Itu bukan dari Tuhan yang benar perintah itu. Kalau bisa dimakan semua makanan. Makanan Ya, juga ada ini aturannya, Bu. perintahnya ilhamnya dari Tuhan gadungan nih, Bang. Perintah Ini dari Tuhan makanan itu gadungan ada itu. aturannya.
Hah? Makanan itu ada aturannya. Ada aturannya. Nggak bisa kita makan kotoran, nggak bisa. Kita harus Iya, makan saya setuju, Bang. nasi gitu, biar pantas. Betul, betul. Betul, Bang. Makanya saya menolak ayat ini lah. Saya nggak mau ini ikutin ini. Ini bukan Kenapa dari ditolak? Tuhan, Bang. Saya nggak mau. Kok bisa menolak ayat Bibelnya sendiri? Gimana, Bu? Bang, ya saya udah kemarin saya udah tegas ya kepada teman-teman bahwa coba bilang sebuah Alkitab ini semua isinya firman Tuhan. Bohong. Ada ayat-ayat yang bukan firman Tuhan. Itu loh. Bu, hati-hati Bu, di bawah itu ada anak pendeta Bu, dia biasa ngamuk. Di bawah itu. Dan gini loh, di Kejadian 3 kan ayat 2 iblis kan ngomong, bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Itu siapa yang ngomong, siapa? Iblis kan? Lah ada perkataan iblis tuh di Alkitab. Gimana? Gimana ini Ustaz? Ustaz sudah momot kan? Ustaz sudah ada kuasa Akut sedikit udah. kan? Udah, sudah saya sampaikan semuanya. Kesimpulannya sedikit aja Bang Loading ya. Tidak ada pembenaran dari kitab Spanyol, Sparonyolong gitu. Ya, nggak bisa diambil dari perjanjian lama kitab para nabi lalu ditafsirkan oleh perjanjian baru. Nggak ada kayak gitu, nggak pernah ada doktrinnya Tuhan semesta alam itu 3 dalam 1, nggak ada. Qul huwallahu ahad. Ya. Terus yang Kejadian 3 Katakanlah ayat Allah 15 itu gimana, esa. Bang? Kejadian 3 ayat 15 Abang menerjemahkannya gimana tuh, mentafsirkannya? Kan katanya Yesus akan datang sebagai keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Pak, kejadian saya buka dulu. Itu nubuatan pertama loh, Bang, dan itu kan protogelium ya, evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Jadi di situ jelas ya, dia akan datang sebagai manusia atau disebut keturunan perempuan tanpa benih laki-laki, baru digenapi 4000 tahun kemudian, Bang. Mengadakan antara engkau dan aku. Maksudnya apa yang Ibu tanyakan? Iya, kalau Anda bilang, oh nggak ada nubuatan Yesus akan jadi manusia. Nah itu Kejadian 3:15 itu yang pertama, Bang, yang menyatakan Aku Yesus akan mengadakan jadi permusuhan antara engkau. keturunan manusia, Kan kayak gitu. keturunan perempuan, Bang. Keturunan perempuan Engkau dan berperang perempuan dengan ini. keturunan iblis. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firmannya kepadanya perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Aduh. Saya nggak ngerti, Bu. Ya, Anda mengarahkan saya ke ayat ini. Maksudnya penekanannya itu apa gitu loh? Iya, dari awal ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sudah dinyatakan bahwa Tuhan itu akan menyatakan diri sebagai manusia. Di dalam ayat itu, Bang, Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan. Yang kita tahu kemudian perempuan itu bernama Maria. Inilah nubuatan pertama dari Tuhan sendiri, Bang. Mau dikemanain ayat ini? Ini berbicara tentang Yesus yang akan datang sebagai manusia. Bukan. Bukan nubuatan ini. Nubuatan itu, Bang. Nubuatan yang langsung dari Tuhan itu, Kejadian 3 ayat 15. Firman Tetapi lama nubuatan itu sepertinya diam. Di Musa nggak terlalu ada, yang ada Yahweh ini mengutuk Yesus justru ya. Di Ulangan 21 ayat 22. Nah, di kitab para Bunda nabi Ros, Yeremia, Yehezkiel baru rame lagi, Bang. Jadi katanya itu apa? Ya, Bunda Ros. Kalau kata 1 Petrus Bunda. 1 ayat 10-11 ya, bahwa itu apa, nabi-nabi itu meneliti dan menyelidiki tentang keselamatan. Sabar Jadi dulu. keselamatan itu maksudnya Bang kan Rodi, Yesus. silakan lanjut. Kapan dia lahir, bila mana, Ya, Bunda. ya, terus Bunda di kota izin. mana, itu Kita semua sambut tamu di dulu, Bunda. para nabi yang menyatakannya. Ya, Bunda sayang, kita sambut tamu dulu ya. Sabar ya. Ya. Selamat malam. Selamat malam, anak pendeta yang gagal. Selamat malam. Nangis dia, Bu. Udah bisa dia.
ini Bang Loding majulah. Saya sudah beres sama dia. Oh, siap. Ya, kalau- Bang Ustaz, kalau terima saya kasih sama- ya diskusinya, Bang. Ya. Bang Ustaz, terima kasih ya. Bunda, jangan kurang hati ya Bunda ya. Kita ranah diskusi memang begitu. Mohon maaf, ini Betul, Ustadz betul, saya. Bang. Betul, Kalau Ustadz betul, saya betul. itu, ya kan, Betul. kalau Ustadz saya itu beliau diskusi itu memang harus berdata. Namanya orang Ustadz Betul, kan betul. beda sama saya. Kan? Kalau saya kan metode diskusi itu metode belajar Bunda. Makanya saya dapat Betul. banyak sekali. Sampai Yesus bestian loh. Ini luar biasa ini. Tapi takutnya tadi anak pendeta itu dia ngamuk Bunda. Itu yang saya takut nih. Dipanggil tidak nyawa tapi turun minta permintaan naik. Ini yang saya bingung. Iya, setidaknya gini aja kalau Bang Loding ya. Saya kan juga tujuannya sebenarnya apa? Supaya orang Kristen itu juga melek tentang seluk-beluk iblis ya, terutama ya gitu Bang Loding tujuan saya. Jadi kenapa misalnya banyak hal tidak bisa dijelaskan karena kita mengabaikan peranan iblis di dalam perjanjian lama. Gitu. Siap. Hanya Siap, merujuk Bunda. Tuhan Coba kita sambut-sambut dulu, Bunda. semua gitu. Padahal Ya, dari awal di sambut dulu. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Permusuhan. Nah, permusuhan Iya, ini nggak betul, jelas, betul, Bang. betul. Iya, Iya, nggak betul. jelas bagaimana Makanya saya dibentangkan sepakat antara sama- Tuhan dan iblis. Saya sepakat sama Bunda tadi mengatakan bahwa di Bible itu tidak semua firman Tuhan ya. Betul, betul Bang. Ya, oke, siap. Kita sambut dulu. Apa nih? Penyesat apa siapa namanya nih? Oh, Kakak Loding. ya halo Selamat anak pendeta. malam. Silakan open cam dulu. Open cam dulu. Selamat malam Ibu Rosi. Udah tahu malam kasih selamat Ustaz. Selamat malam Bang Perisai. Bentar ya Kakak Loding. Ya, on cam dulu kita ngomong santai, silakan on cam. Ya. Kalau Ya. ini kawan diskusi saya yang baik Bunda, dia kalau data dengan macet lebih banyak macet. Iya, setidaknya kan gini Bang Loding, bahwa yang saya katakan itu kan memang ada tertulis kan, nggak omongan Mantap. omong doang. Mantap, omong dong. Bagaimana coba? Kamu sepakat tidak kalau menurut Bunda Rose bahwa di dalam Bible itu adalah bukan semua firman Tuhan? Sepakat tidak? Bukan semua firman Tuhan. Sepakat tidak? Nah, di ini kalau naik dia cuma modal noise. Dia kalau Gimana Kakak Loding? kamu sepakat Dia tidak mau dengan memperlihatkan perkataan wajah Ngelek jaringannya. Bang Loding, dia Oke. mau memperlihatkan wajah gantengnya Ngelek. nyanyiin Bang Loding. Dia mau menyanyiin kegantengan Bang Loding. Gimana tuh Bang Loding? Ingat, Ngelek jaringannya. Ingat penglihatan perempuan itu sangat teliti, gitu. Jadi nggak usah kamu sosok gitu. begini, Persai. Menurut Bu Rose yang cantik, manis ya. dan baik hati ini, beliau mengatakan bahwa di dalam Bible itu tidak semua firman Tuhan. Gimana? Sepakat? Ya memang benar. Ada di situ sejarah, ada itu Mantap. sastra, ada di Oke. situ wahyu, ada di situ Oke, kitab siap. Injil, dan ada di situ semua ada di situ. Oke, baik sepakat. Berarti sepakat juga di dalam Bible itu Bunda tadi menjelaskan bahwa Yesus ini bestian sama Lucifer. Bang, Iya, itu Ibu. sebenarnya Ada Ibu tadi ide yang ngomong baru gitu. saya Bang, itu sebenarnya pemahaman yang saya baru nyatakan, Bang. Jadi orang Kristen tuh rata-rata nggak mudeng. Oh, nggak mudeng. Kau nggak mudeng, kau banyak. Nggak mudeng, Bang. Itu Ibu Bang Rosi, Loding itu hasil penelitian saya, Bang. Ibu Rosi, Iya, Silakan. hasil penelitian, Boleh. Bang. Ibu Rosi boleh Jadi, nanya. kalau Bang Loding tanya ke orang Kristen, mereka kaget nanti, Bang. Bu Rosi boleh nanya. Iya, silakan. Ibu Protestan atau Katolik? Iya, kalau secara denominasi Protestan, Bang. Iya, maksudnya denom apa? Ya kalau denom nggak usah lah, karena saya nggak mau bawa-bawa gereja dalam hal ini ya. Saya menghormati aja gitu loh. Karena kan yang saya sampaikan ini kan hasil pembelajaran saya gitu. Pembelajaran saya bersama berarti- dengan Tuhan Yesus. Jadi saya nggak mau melibatkan gereja. Oh, berarti gini loh, Bu. Tadi saya dengar ya narasi Ibu ada mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu Tuhan nggak benar. Itu tadi ada ya.
Betul, Maksudnya gimana itu Ibu? betul. Iya, Ya jadi maksudnya gimana Tuhan- itu Bu? Ini kan bermula ketika tokoh ini ya, tokoh Semak Duri ini menemui Musa ya di Keluaran 3 ya. Ya, dia mengaku Iya aku maksudnya adalah gimana aku. itu Bu? Boleh diterangkan pernyataannya? Di Keluaran 3, Bang. Keluaran 3. Jadi dia menemui Musa dan dia mengatakan bahwa dia akan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan. Nah, tapi gini Bang, dia menuntut bangsa Ya. Israel ke tanah yang tanah milik orang. Ada 7 bangsa di situ dan dia memasuki tanah itu dengan cara bangsa di situ dan dia memasuki tanah itu dengan cara genocide. Oh, gitu. Gitu. Berarti fix ya. Saya sudah tahu. Iya, oke Bu. Saya fix tahu. Sudah tahu bahwa Ibu dari Denom Marsion ya. Sebenarnya itu bukan denom, Bang. Bener kan, Ya Marsion katakanlah kan? begitu, iya, katakanlah begitu ya, ya. Tapi Neo, Bang Jangan Neo ya, katakan bukan begitu. Marsion ya. Sudah Neo fix. Marsion, maksudnya apa? Kalau Benar. Marsion, kalau Marsion itu kan menolak seluruh Gini Bu. perjanjian lama. Gini Kalau ya kita Bu. enggak, kita menerima semuanya, tapi kita apa? Mensortir, membedakan Iya. ya, firman Iya. Tuhan dengan firman hantu. Oke. Intinya gitu. Oke, Betul, Bu. oke, Tapi percaya, oke. kamu itu kasih perbaiki headset dulu. Kenapa Jadi- noise begitu? Kau ini cuma modal noise saja. Perbaiki headset dulu. Kenapa noise begitu? Kau ini cuma modal noise. Modal noise kau. Sementara Bu Rosi modal data, kau modal noise. Kalau Nah, begitu mantap. Begitu aman, Udah. tidak noise. Begitu ya, cabut saya handsetmu. Mantap. Oke, Mantap. berarti Mantap. berarti ibu neo Marsion ya? Mm-mm. Iya benar Ibu, neo Marsion. Iya. Oke, kalau begitu Bang Loading, Kakak Loading, kalau neo Marsion dengan saya Protestan, ya memang sudah beda pemahaman ya. Nah, di sini Nah, poinnya. Di sini untuk poinnya, apa? sabar. Di Sabar. apa? Sabar, Berdebat sabar. Di nggak ada sini guna poinnya. juga, Sabar. kan Sabar, begitu. sabar. Sabar. Ya. Di sini poinnya, dengar dulu. Satu kitab, satu Tuhan, satu agama, kenapa beda paham dalam hal yang mendasar? Mana yang pakai data, mana yang tidak pakai data? Ini yang kita harus luruskan. Benar tidak, Ibu? Bunda? Iya, iya. Itu. Apalagi Yesus Jangan- memberikan parameter, Bang Loding. Katanya iblis itu Iya. pembunuh manusia sejak semula. Apa Dan parameter? dia menyebut nama Habel. Menyebut nama Habel Oh. Yesus. Iya, padahal dari Habel anaknya Adam ke bangsa Israel, Bu. Bang, jauh. Ibu Tapi Rosi, dia bilang, bentar. Bu bentar, Bang. Rosi. Yesus bilang, sebentar Bang, satu lagi. Yesus bilang bangsa Iya, iya. Israel itu menanggung hutang darah karena darah yang ditumpahkan dari Habel. Sampai Betul, nabi sebelum Yesus datang, yaitu Zakaria. Jadi semua nabi ini dibunuh oleh bangsa Israel. Ya, oleh para siapa? Tua-tua, imam-imam. Mereka, kata Yesus, pembunuh para nabi. Makanya sih bilang Yahweh itu bukan Tuhan. Makanya sih bilang Yahweh itu bukan Tuhan. Oh gitu. Iya, orang Jadi, yang membunuh semua Bu- nabi yang, Bu Rosi. yang diutus Yesus. Yesus yang mengutus para Bu nabi, Rosi, tapi dibunuh Bu semua. Rosi. Yesus yang mengutus para nabi, tapi dibunuh semua. Bu Rosi, di Alkitab mengatakan Yesus berkata di dalam kodrat manusianya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Bapa yang mengutus aku yang melakukan segalanya. Kalau Bu Rosi mengatakan bahwa Yahweh itu jahat, ya di dalam paham Neo Marsion, berarti Ibu di situ sudah berbohong dong. Ngaku-ngaku Yesus sebagai Tuhan sementara sang sumbernya Ibu hujat. Gimana itu, Bu? Aduh, Anda yang menghujat Ayo. Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan pelaku genosid sebagai sumber? Yang ada Ayo. dia sumber kejahatan. Nah, itu kan Bagaimana kamu mungkin bilang Tuhan pelaku bahwa genosid sebagai sumber? Yang ada dia sumber kejahatan, dia sumber kegelapan. Bu Rosi,
Ya, kalau ibu mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ibu harus tahu bahwa Yesus itu tidak berdiri sendiri. Yesus itu bersama Bapa. Bagaimana mungkin Yesus bisa mengimani Yesus sementara ibu menghujat sang sumber itu? Yesus berasal dari Siapa? Bapa. Sang sumber itu siapa, Bang? Katakan dulu, siapa sang sumber itu? Siapa sang sumber itu? Iya, Bapak Elohim. Iya, mana siapa? Bagaimana itu, Bu? Iya, siapa? Ya Bapak Yahweh. Siapa? Bapak Yahweh. Itu Bapak Gadungan. Itu Bapak Gadungan. Nah, berarti jelas ya. Oke, Aduh, berarti udah Bang, jelas ya Bu ya. Rosi ya. Bang. Jadi- Kejadian jadi gini, Bu 9 Rosi. ayat Jadi- 5 dan 6. jadi Bentar, gini. Bang, sebentar. Kejadian 9 Bu ayat 5 Rosi, dan 6. bentar. Tuhan bilang manusia itu gambar Tuhan, tidak boleh dibunuh. Tapi apa yang dilakukan Yahweh? Pelaku genosid tujuh bangsa Kanaan bertentangan dengan Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Sampah. Coba Bang loading baca dulu Bang. Kejadian 9 ayat 5 dan 6 Bang. Itu Tuhan yang benar yang ngomong. Kau buka Oke, mukamu. iya. Kejadian Data 9 data ayat 5 semuanya dan 6 sesudah peristiwa air bah. Kita bandingkan Iya, dengan apa betul. yang dilakukan Peristiwa. Yahweh. Berapa Bunda? Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Sabar, kita baca dulu firman Iya. Tuhan. Kejadian 9 Ini Tuhan yang benar nomor yang 5 ngomong sampai nih. 6. Oke, siap. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Kejam. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Silakan Manusia Bunda. itu gambar Tuhan. Orang Kanaan gambar Ya, Tuhan, gambar orang Israel Tuhan. gambar Tuhan, Bang Loding Iya. gambar Tuhan, Anda gambar Tuhan. Semua manusia gambar Tuhan. Jangan dibunuh ya, sesuai dengan Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Ngerti? Jadi ngapain Yahweh itu menggenosid 7 bangsa Kanaan? Jelas dia melanggar Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Ya, Benar nggak, Bang Lodi? ini Dia pembantu melanggar pendeta sedang. ngomong, Bunda. Ya, beliau ini pembantu melanggar pendeta nggak, Bang Bang Lodi? Kiko Huta Saya tanya. Junun. Ya, Melanggar nggak? Kalau membunuh 7 buka, bangsa buka, Kanaan buka, melanggar nggak Kejadian buka, 9 ayat 5 dan mulutmu, 6? melanggar. Mukamu buka sampah. Sampah kau. Buka mulutmu. Oh. Buka mulutmu. Aduh. Buka mukamu. Aduh, saya mute lagi. Sabar Bang Kiko, sabar Bang Kiko. Saya nggak Sabar. peduli siapapun di sini. Mau Bang Luring mau siapa? Buka mukamu. Buka mukamu. Sampah kau. Ini muka jelas gua. Buka mukamu. Anda siapa nyuruh-nyuruh Bang Ciko. saya? Buka mukamu. Jangan bacot. Buka mukamu. Jangan, Bang Kiko jangan begitu sama Bang Luring, perempuan. diam. Bang Luring, kau nggak sedang saya turunkan saya. Saya nggak suka muka-muka topeng, muka-muka anjing. Satu-satu dulu, satu-satu. Enggak. Jangan begitu, satu-satu. Bang Loding, Satu-satu. Kau nggak boleh mau begitu. fair kau, Bang. Nggak boleh begitu. Bang Loding, saya pesankan kau. Sabar. Bang Loding, Sabar. Saya menghormati Anda. Dengar, saya pemilik komal. Sabar, saya pemilik komal. Satu ya. Nah, jadi begini. Kalau kalian tidak mampu membantah, kalau kalian mau membantah, mau meluruskan narasi Bu Rosi, pakai data. Karena Ibu Rosi pakai data terus loh. Tidak boleh kalian, apalagi Bang Kiko tadi langsung bilang, buka kau anjing gini. Tidak boleh Bang Kiko. Coba kalau istri Bang Kiko dibuat seperti itu, pasti marah lah. Janganlah Gak begitu. apa-apa. Kalau dia ini, dengar dulu Bang Kiko. Dia ini perempuan, ingat ibu kita perempuan. Dia ini perempuan, ingat anak kita perempuan. Dia ini perempuan, ingat kita punya saudara perempuan. Pakai data. Jangan marah-marah. Kalau marah semua bisa marah. Cuma kalau marah-marah di nggak peduli. coba. Cuma Iya bang. Buka muka, buka. Jangan kayak buka baju, sampah. sembarang Anda suruh buka baju, maksudnya buka baju. Jangan sampah di sini. Saya nggak peduli. Siapapun kau, mau pintar mau siapapun kau, nggak peduli saya. Buka mukamu. Kalau Teman-teman, setan rekam pun nanti yang nyuruh juga saya sama ya Bang ya. Hah? Buka. Bang Kiko. Kau congormu, mukamu kayak tai. Jangan begitu Bang Kiko, tidak boleh begitu Bang Kiko. Dah, Siapa yang ngajarin? Buka. Saya jarang lo marah. Saya jarang marah. Saya bahkan nggak pernah marah.
Jangan muka-muka tai kayak gini, muka tai. Ya kan? Sampah. Iya, Buka mukamu. kasihnya. Buka mukamu. Kau nggak kenal saya siapa? Kau Kristen, mukamu Oke. kayak gini. Ustadz Bang Kiko, Ustadz saya sudah open cam, tolong hargai. Bang Kiko kan suka hargai Ustadz Oh. kan? Bang Kiko kenal Kalau beliau kan? kalau Hargai Pak Ustadz Usop, saya hormat lah. Ampun, Nah, ampun. gitu. Ampun Pak Ustadz. Gitu. Ini yang saya kenal Kenapa? Bang Kiko. Kenapa? Iya, saya- Kenapa bawa Ustadz ke sini? Ampun dah, ampun dah. Karena Ustadz Yusuf yang bisa kasih tenang Bang Kiko karena beliau pintar rukiah. Karena dari tadi Bang Kiko itu kerasukan. Bukan, Makanya- saya. Aduh, ampun dah. Saya nggak pernah marah pas lihat Ustadz Usop. Ampun dah saya. Iya begini Bang Kiko, maksud saya begini. Kalau Bang Kiko itu pengajaran beliau berbeda dengan Bang Kiko. Bang Kiko bantah dengan datat. Coba Bang Kiko mengatakan, tai, kamu, betina. Seandainya kalau istri Bang Kiko mereka bilang begitu, bagaimana perasaan Bang Kiko? Dia ini, dong. Seandainya, dengar dulu. Seandainya saudara perempuan Bang Kiko dibilang begitu, bagaimana perasaan Bang Kiko? Dia kan punya saudara. Seandainya anak perempuan Bang Kiko dibuat begitu, dia kan punya orang tua. Coba, Bodo amat. Bang Kiko tegur, begitu. Saya nggak suka buka-muka kayak gitu. Buka mukanya, buka. Maaf Pak Usop, Jangan, maaf Pak Usop. tidak boleh begitu istri. buka. Berarti kalau anda paksakan suruh buka, dia punya tutup buka. Berarti bagaimana kalau ketemu sama istri saya pakai cadar, Anda suruh buka lagi? Enggak. Beda bang. Oh berarti Maaf, Anda Ustaz Usop. pilih-pilih. Bang Kiko boleh, mohon maaf Bang Kiko ya, Bang Kiko boleh keras-keras sama laki-laki, tapi kalau sama perempuan saya ndak bisa. Karena saya punya anak perempuan, saya punya ibu perempuan, saya punya saudara perempuan ada. Sabar, Ya? sabar Bang Kiko, sabar Bang Kiko. Iya sabar. Ya, Nah, ini tunjuk. dari tadi dia seakan-akan pahlawan ini. Dari tadi dia ini seakan-akan pahlawan dia. Bukan begitu. Gini loh Bang Kiko. Bang Kiko. Ya, kalau pemahaman Bu Rosi seperti itu, ya wajar. Dia kan new Marsion. Ya kita doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan Aduh. beliau cepat sadar dan mendapat Maksudnya kamu mau nasihati Bang Kiko begitu? Kamu tidak tahu kalau Jujur dia ya. ini kayak apa? Aku jadi nggak enak sama. Aku jadi nggak enak sama Ustadz Usop, sama Ustadz. Aku jujur ya. Gini Jangan kamu bang. ketawa orang lagi. Loh Bang Kiko kenapa dia ketawa ini anak ini loh? Aku ya sama Kristen itu jangan abal-abal lah. Jangan ada Kristen abal-abal. Kurang ajar apa lagi? Jangan ada Kristen abal-abal. Tahu nggak abal-abal bang? Dengar kau Persia, jangan abal-abal kau. Kau itu kalau orang bicara bukan sama aku itu Kakak Loding. Kenapa? Iya, ini Sama- apa dari aku malu ada Ustadz Usop di sini. Malu aku malu. Sudah Apa kalau Ustadz? malu Iya, nanti iya. sudah. Kalau Jadi- Bang Kiko malu jadi kalau Bang Kiko malu jadi Kristen berarti waktu tiba Jakarta langsung saya beli peci sama sarung ya. Gimana? Bukan gitu. Apa lagi? Bukan. Aku sangat menghormati orang terbuka, muka pun dibuka. Jangan kayak sampah. Parah kan gue. Gak pernah gue saya ngomong kayak gini loh. Bang Kiko begini Bang Kiko, beliau ini menutupi mukanya tapi beliau tidak menghujat. Ada orang yang buka mukanya orang menghujat. Kenapa semalam mata bisul mengatakan begitu Bang Kiko cuma diam begini. Sekarang dia tidak menghujat Bang Kiko naik langsung hardik dia. Coba tunjukkan. Ketemukan saya sama si mata tai siapa? Kiko, ya, aku dengar, selesaikan dengar. di manapun, di mana Bang Kiko. mata pisau, Dengar dulu. mata setan, Iya, dengar mata dulu. setan. Dengar Enggak, dulu, di dengar mana? dulu. Iya, Bang Loding nggak tahu sabar. saya. Bang Iya Loding. sabar, dengar dulu. Dengar, saya Kau tahu nggak tahu Bang saya Kiko orang Kristen. Kalau diskusi mutar-mutar, saya Boh. tahu sabar tanya. Mutar-mutar. Bukan Tahan bang, dulu. bukan. Begini Bang Kiko, dengar dulu. Begini Bang Kiko, beliau ini adalah seorang perempuan, masih sendiri. Dan saya ini harus melindungi dia ketika dia berada di komal saya. Begitu. Bang Kiko boleh keras, Bang tapi Luring sama laki-laki, jangan sama perempuan. Begitu. Udah bagus loh. Perempuan kalau saya ketangkap mencuri, itu kita pukul pun kita rasa bagaimana itu. Udah boleh begitu. Ya sudah, Ya. ketemukan saya sama si Pita mata tai, mata siapa, mata apa sih? Ketemukan saya di mana rumahnya, biar kau tahu saya siapa aslinya. Ketemukan saya, Semalam- Loding, kau dengar saya nggak main-main. Saya nggak main-main loh.
Coba teman-teman rekam Bang Kiko tantang mata pisau. Coba silakan rekam, kirim sama mata pisau. Rekam. Biar kau tahu asli siapa saya. teman-teman, Rekam. rekam, silakan. Manusia. Saya nggak suka pengecut. Saya orang, aduh, takutlah kalau salah. Binatang. Sebut namanya manusia, ini semua manusia. loh. Mata pisau, anjing. Kau nggak kenal saya siapa? Saya kalau mati udah mati beberapa kali. Kau nggak kenal saya siapa? Jangan lihat muka saya lembek. Gue terekam kau, gue selesaikan kau. Jarang-jarang lo saya marah. Saya nggak pernah marah lo. Saya nggak suka penghujat, Kristen penghujat, binatang. Jangan kau hujat kau. Anjing kau hujat Kristen penghujat, binatang, goblok, tolol. Siapa Jangan itu, kau Bang? hujat. Semua Kristen penghujat, tolol. Nih, rekam muka saya. Saya udah bolak-balik keluar penjara loh. Saya nggak main-main. Aku keluarkan aslinya saya. Saya udah bosan. Aduh, saya nggak pernah main-main loh. Kristen penghujat, tolol, goblok. Kasih kau bahas kasih ke saya. Hukum kasih kau 10. Tutup muka lagi. Mau ibu-ibu, mau cewek, mau cowok. Tolong jangan kau. dia Bang Kiko. Itu di bawah juga penghujat lagi tuh. Dia biasa mau si mata pisau, mau mata tai, saya nggak peduli. Tunjukkan Ini si saya, Persia. ketemukan saya. Ini si Bang Loding. Persia. Saya ingatkan kau, ketemukan saya sama mata pisau. Biar kau tahu saya siapa aslinya. Kan ada muridnya di bawah itu, Bang Loding, Persia itu. saya pesan kau Bang Loding. Dengarkan baik-baik. Ketemukan saya sama si mata pisau, biar kau tahu saya siapa aslinya. Jangan menghujat-hujat. Saya lebih pintar dari Itu saya Persia di bawah itu kan muridnya mata pisau. dengar dulu Kenapa baik-baik. dia Kau kurang ajar juga. Dibilang kemarin, saya lebih pintar dari nabimu. Saya orang Kristen gak suka binatang itu. Dibilang saya lebih pintar dari nabimu. Nabi siapa? Baginda Rasulullah. Saya jangan begitu, tolol itu, goblok. Dengar dulu Bang. Yang kemarin itu, kalau abang mau apa tidak usah ungkit yang kemarin. Kalau abang mau bilang kan ada muridnya di bawah itu Persia itu kan muridnya mata pisau Muhammad itu. siapa? Gua hajar, Itu. gua selesaikan. Kau nggak tahu saya Persia apa. itu di samping abang di bawah itu, pojok bawah. Mau Coba setan dilihat. mau apa? Gua terekam. Itu Nggak Persia. peduli saya. Coba Kakak Loding. silakan. Nggak boleh fitnah loh. Kompor ini Kakak Loding ini. Kalau sama Bang Kiko, kalau sama Bang Kiko, aku udah kenal, udah tahu aku gimana Bang Kamu Kiko. biasa narasi mata Saya pisau banyak kan. pesankan Bu ya. Saya pesankan Bu. Jangan bahas 10 hukum kasih tapi kau menghujat. Jangan bikin ketawa Bang Loding. Kau kurang ajar juga kau Bang. Oh siap. Saya nggak Dengar main-main. itu Kakak Loding. Maksud gini Bang loh. Kiko ini, tunjukkanlah sebagai Kristen bagaimana Kristen, jangan menghujat itu. Bukan Itu colok maksud loh. Bang Kiko. Dia tidak open cam, dia berbicara tidak open cam. Coba. Jaringanku ngelek loh. Jaringanku ngelek. Saya pesankan ya. Lihat muka saya. Alamat rumah saya jelas di bio saya. Saya nggak pengecut, tapi saya nggak suka Kristen pengecut, goblok. Nih rumah saya jelas. Jangan pada tolol. Hujat-hujat agama lain. Nggak suka saya. Hormatilah. Dibahas-bahas hukum kasih 10. Tolol perkataan doang. Tolol, goblok. Tahu nggak? Sedih hati saya. Dibahas-bahas. Saya nggak suka Kristen penghujat. Tolol, goblok. Apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan engkau. Sampah kau. Lagi sampah. Ajaran Yesus dalam perkataanmu itulah yang menajiskan engkau. Ini lagi Bapak ini sampah. murid Yesus atau murid Yahweh? Sabar Bu, Ibu izin Bang Loding. sedikit ya. Ibu izin. Bang Loding. Iya sabar Bang Kiko sabar. Teruskan. Sabar Bang Kiko. Iya sabar satu-satu sabar ya. Ini sudah bukan tawuran, ini sudah kerusuhan ini. Sabar. Sabar. Kita tertibkan satu persatu dulu. Sabar. Ya. Oke, kita sambut dulu Ari anak Pak Pendeta. Iya, Ari. selamat malam Bang Loding, selamat malam. Iya.
Ya Ari, sabar Ari ya, sabar. Ini ada apa Bang Kiko ini beliau lagi ada Iya, apa iya, sedikit. iya, Ari, iya. itu bisa kasih nasihat Ari, silakan kasih nasihat. Beliau mau dengar silakan. Bang Kiko sabar dong Bang Kiko. Nah, itu Bang Kiko buka kamera Ari. Dia kalau berbicara harus buka kamera. Sabar Bang Kiko, sabar. Silakan Ari. Silakan. Ya. Ari sabar Bang Kiko sabar. Ari kau buka kamera apa buka celana itu lama sekali. Nah itu. Halo Bang bilang sabar. Kiko yang keren. Ya. Di mute Bang Kiko, di mute. Kiko di mute. Kalau saya penakut, rumah saya, alamat rumah saya jelas. Dengarkan baik-baik. Kalau saya pengecut, saya nggak mau buat alamat rumah saya. Saya nggak pengecut. Jadilah Kristen yang sayang. Jangan goblok, jangan tolol, jangan penghujat. Sepakat gak Bang? Kalau nggak Abang nggak sepakat, turun. Iya Bang. Iya, jangan penghujat, jangan tolol gitu loh. Kemarin mata pisau. Gua kalau mata pisau. Apa Bang Kiko? Kok nyuruh-nyuruh turun? Kamu diam, kau perempuan tolol kamu. Kamu siapa? Yang menajiskan orang itu kata Tuhan Yesus, kata-kata yang keluar dari mulut Jangan bawa Tuhan. seseorang. Sebentar. Jangan bawa Tuhan. Kata-katamu itulah yang menajiskan engkau, kata Yesus, ajaran Yesus. Kata-kata yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan engkau. Mukamu aja muka sampah kau. Buka mulutmu. Mbak Rosi Kristen Protes Katolik apa Protestan Mbak Rosi? Umur segitu masa emosinya kayak ibu-ibu. Iya. Bang Lodi, Bang Iya, Ustadz Bang kalau Kiko, berkata kalau itu marah-marah juga kan berwibawa, nggak ya tenang. Tapi tegas, itu laki-laki yang berwibawa dong. Masa jadi yang kayak emak-emak ngamuk-ngamuk, emak-emak ngamuk-ngamuk. Iya, Bang Koki, sabar dong. Kau lagi jangan pancing Bang Kiko, bukan Bang Koki. Kenapa kau panggil Koki lagi? Aduh Ari. Bang Kiko lagi marah. Jangan kau bilang ganti nama Koki lagi. Ngamuk dia Siapa yang nanti. bilang Aduh. Koki? Siapa yang bilang Koki? Aku bilang Bang Kiko kok, Bang Kiko. Kau sengaja bilang, tadi kau bilang Koki, Bang Koki. Kau ini jangan pancing-pancing. Orang lagi Koki, emosi. Bang Kiko. Kawan baik Bang saya Kiko loh, kan Bang teman Kiko. saya. Bang Kiko Kawan kan baik teman saya, saya. Aja ya Bang Ustadz, sekalipun tadi kita berbeda pendapat, kita masih bisa diskusi dengan kepala dingin loh. Ya, Bang Ustadz, Iya. mantap Bang. Ini namanya laki-laki sejati, laki-laki sejati, ya. Boleh panas tapi kepala tetap dingin. Hati boleh panas Iya, tapi betul. kepala tetap dingin. Ini baru namanya laki-laki sejati. Woi, jangan kayak emak-emak kalau marah. Malu atuh. Iya, Kiko sabar tuh komentarnya. Kiko sabar dong. Tuh di mute Kiko Bang, tuh. jangan kau bilang Koki lagi. Kau ini sembarang lagi nih. Si siapa Siapa yang nih? bilang Ada Koki? Tungri. Kiko. Bang Kiko. Bang Kiko, jangan kau rubah Iya, Bang Koki Kiko lagi. kan teman saya. Iya. Ya kita kembali Silakan ke Bang topik. Solana. Ini gara-gara si Ari panggil Koki tadi ngamuk Bang Kiko lagi nih. Bang Kiko marah-marah nih, saya ini sahabat baik pun saya mau kasih tenang bagaimana? Kenapa? Rosi Mayday. Ada apa yang terjadi nih? Ini nih perseteruan antara Bang Kiko Kiko, dengan jangan sampai Rosi. tekanan darah naik karena marah-marah. Bang Kiko di mute. apa ini? Jangan Kiko ketawa Bang ngomong tapi Solana. ada yang dengar di mute. Ari
Ari sudah panggil koki, baru Bang Solata ketawa lagi. Aduh, saya ini bingung. Ini sudah bukan perak. Ini sudah tawuran ini jatuhnya. Aku nggak bilang koki, Bang Kiko. Oh. Ini pula netizen di bawah tepin-tepin Bang Kiko mungkin dalam keadaan mabuk. Dia tidak minum-minum, dia tidak minum lagi. Bang Kiko tidak mabuk kan? Tidak, dia tidak mabuk. Gitu. Aduh. Ada apa ini? Ini yang minute ini host loading ini. Ya, kita kembali ke tema aja lah. Ya, silakan Bang Ari Mekanik. Kalau Ari ini Bunda, dia ini tungtri, bukan tritunggal, tungtri. Terbalik dia punya denom ini. Iya. Coba kau Ari jelaskan tungtri itu bagaimana? Sabar Bang Kiko. Sabar. Mata pisau naik Bang Kiko diam. Nanti dia tidak ada Bang Kiko ngamuk-ngamuk di sini. Kayaknya sasaran mereka ini. Pada Mbak Rosi Medan Katolik ya protes. Dia Protestan. Oh Protestan dia. Oh berarti Protestan. Oh Krispolio dia Mbak Rosi Krispolio ya. Oh Krispolio. Oh iya. Karena rata-rata itu Kristen yang naik 95% Krispolio. Krispolio. Coba jelaskan apa itu Krispolio biar Bu Rosi paham. Krispolio. Coba jelaskan. Ya kalau Krispolio Kristen yang menyembah Allah dan Yesus dalam doa dan puji-pujian. Jadi mereka tidak memakai nama asli Yahweh Yesua, tetapi mereka memakai nama Allah dan Yesus, dan itu bukan nama asli Sang Pencipta. Nama aslinya adalah Yahweh Yesua. Itu yang asli, yang kami sebut dengan Krispolio. Jadi kami sudah Krispolio, bukan Krispolio lagi. Bagaimana Mbak Rosi? Mbak Rosi di mute tuh Mbak Rosi. Bicara soal bahasa, kembali kepada bahasa original teks ya. Gini Bang, kalau Anda mau sekalian original, kembali aja ke bahasa Babel. Karena disitulah apa? Kita dikatakan satu bahasa, satu logat, satu bangsa. Jadi kalau Anda menuhankan bahasa Ibrani atau menjadikan bahasa Ibrani sebagai ukuran untuk menentukan kebagaimanaan Tuhan atau nama Tuhan, ya Anda tuh berarti menyuruh sorga atau mendikte sorga dengan bahasa bumi. Bahasa sorga itu tidak bisa didikte oleh bahasa bumi, termasuk bahasa Ibrani dalam hal ini. Dan Yesus bilang bahwa kerajaan sorga sudah diambil daripadamu. Matius 21 ayat 43. Jadi diberikan kepada bangsa lain. Bangsa apa? Bangsa Yunani. Kerajaan sorga udah diambil daripadamu Bang. Jadi jangan kembali lagi lah ke akar bahasa Ibrani. Mana Mbak Rosi mana datanya? Kalau diberikan ke bangsa Yunani, datanya di mana? Nah, buktinya apa? Perjanjian baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Siapa bilang? Itu salah. Murid-murid menulisnya dalam bahasa Yunani, Bang. Jadi itu memang udah kehendak Tuhan. Bahasa Yunani itu dipakai untuk perjanjian baru. Kenapa nggak bahasa Ibrani? Karena bahasa Ibrani mengandung apa? Banyak penyesatan, ragi Farisi di situ. Ragi Farisinya apa? Berupa ya menyebar nama varian YHWH di seluruh Alkitab, itu namanya ragi Farisi. Mbak Rosi, PB perjanjian baru aslinya Ibrani, bukan Yunani. PB itu bahasa Yunani Bang. Kalau PL iya bahasa Ibrani. Mbak Rosi, di PB itu nama Tuhan Kurios. Sejak kapan yang memberi nama Kurios siapa? Pernahkah Tuhan memberi nama Kurios? Nama Yesus itu kan datang dari surga Bang, dibawa oleh malaikat Gabriel. Matius 1 ayat 21. Namai dia Yesus, kata malaikat Gabriel kepada Maria. Jadi nama Yesus dari surga. Kalau YHWH kan nama dari Musa.
Saya Nama mau tanya, hasil ciptaan Musa. Bang Ari, boleh gantian kah? Saya mau tanya Ari, di mana? Oke, di mana Allah di mana Tuhan itu tertulis dalam Alkitab mengatakan namaku ya apa itu yang kamu bilang itu? Yahweh. Di mana Allah menyatakan itu? Bahwa akulah Yahweh. Ani Yahweh Usmi. Aku Yahweh itu namaku. Nama Yahweh itu dari mana itu? Itu pemberian dari Elohim melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Jadi siapa yang memberikan nama kepada Yahweh bahwa namaku Yahweh atau namanya Yahweh? Siapa yang memberikan? Yang Di mana? nama sang pencipta sendiri, bukan malaikat, bukan manusia, tapi yang memperkenalkan nama sang pencipta sendiri. Iya, di mana datanya? Oke, datanya di mana bahwa coba tunjukkan sama kita itu bahwa pernah Tuhan itu memberitahukan namanya bahwa aku Yahweh. Ini ada ayatnya. Ya, tunjukkan. Tunggu ya. Itu pemberian nama itu bukan dari malaikat, bukan dari manusia, tapi dia sendiri yang. Iya, tunjukkan. Kita sudah paham, tapi tunjukkan itu ucapan Allah sendiri bahwa aku Yahweh. Masa dia memakai nama di bumi ya? Yahweh itu kan bahasa Ibrani itu. Yesaya 4 buka Yesaya 42 ayat 8. Iya, baca aja apa itu. Yesaya 42 ayat 8 saya bukain di sini ya. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yesaya 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Itu Yesaya 42 ayat 8. Jadi pemberian Yahweh ini bukan pemberian dari malaikat atau dari manusia, tetapi pemberian dari Elohim Yahweh sendiri. Yahweh itu bahasa apa itu Yahweh? Yahweh itu bukan bahasa, Yahweh itu nama diri sang pencipta. Bukan. Kalau Bang Solata, Pak Solata, kalau nama Allah itu pemberian dari mana coba? Ya, kamu kan ini jangan kemana-mana. Saya ini kan kau harus bertanggungjawabkan ini narasimu bahwa nama Tuhan itu adalah Yahweh. Iya, itu loh. Yesaya 42 ayat 8. Ya, coba baca Yesaya 42. Kalau di LAI akulah Tuhan itu namaku, itu salah. Kalau di LAI akulah Tuhan itu namaku. Sejak kapan Tuhan bernama Tuhan? Tidak ada itu Tuhan bernama Tuhan. Jadi yang benar adalah Yesaya 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Berarti kita Mbak Rosi juga cuma ngomong doang tapi nggak ada datanya. Berarti kita harus memanggil Yahweh ya? Iya, Yahweh atau Yahwa itu kan pribadi yang sama. Kalau orang Arab kan tidak mengenal huruf hidup. Jadi orang Kristen Arab memanggil Yahwa karena Kristen Arab tidak mengenal huruf hidup. Jadi memanggil Yahweh dengan Yahwa. Tetapi itu tidak jadi masalah karena itu satu pribadi.
Yahweh dan Yahweh itu satu pribadi, bukan dua pribadi. Tapi tidak begitu yang saya tahu itu, Arif. Waktu dia menyuruh Musa itu waktu dia mengutus Musa itu kan Musa mengatakan, apa yang aku sampaikan kepada mereka nanti kalau namamu ditanyakan bahwa siapa yang mengutus aku kepadamu. Nah, di situ tidak ada dibilang inilah kau katakan inilah namaku Yahweh. Tapi di situ dia mengatakan aku adalah aku. Tidak ada Yahweh di situ, saya lihat itu, Ari. Iya, aku adalah aku, tetapi baca keseluruhan ke bawah, aku ada, masa ada Tuhan bernama aku. Jadi kalau kita berdoa, aku ya Tuhan, aku. Kapan Tuhan bernama aku? Iya, tapi kan di situ kan dikata Musa bertanya, siapa namamu? Siapa namamu yang kau enggak di ayat itu. Maksudnya kan sudah terang-terang di situ. Musa menanyakan bahwa apa yang akan kusampaikan kepada mereka kalau mereka bertanya kepada aku, siapa yang mengutus aku kepadamu? Maksudnya Musa ini kan. Kalau mereka bertanya kepada Musa, siapa yang mengutus engkau kepada kami? Siapa namanya? Baru di situ kan Allah bilang, nah, inilah yang kau katakan kepada mereka, aku adalah aku. Iya, aku adalah aku, tetapi aku di sini siapa? Aku di sini Yahweh. Makanya dibaca firman Tuhan itu dibaca secara keseluruhan, jangan dicomot-comot ayatnya. Enggak di ayat itu, maksudnya kan khusus di ayat itu. Nah. Iya, aku adalah aku, tetapi kan belum jelas di sini siapa itu aku. Saya hanya menguji kau aja, Ri. Saya hanya menguji kau aja. Sebenarnya itu kan bahasa Indonesia, aku adalah aku. Itu kalau dia itu kan aku. Bahasa terjemah. Yang dimaksud aku di sini Yahweh, seperti makanya artinya Yahweh itu adalah aku. Itu maksudnya. Jadi aku itu adalah Yahweh. Aku mau tanya kepada Bang Solata. Kalau Bang Solata yang memberi nama Allah itu siapa coba? Ya tidak ada lah. Siapa yang memberi nama? Manusia lah, manusia yang memberikan. Kayak kita kan bilang kalau Allah itu pemberian manusia, kenapa disebut-sebut padahal nah, itu yang disebut-sebut manusia sekarang kan contoh dibilang apalah gata apa itu kan manusia yang menyebut itu. Tapi kalau nama dirinya sendiri ya apa yang keluar dari yang kamu baca tadi itu pernyataan dari dia langsung. Nah, itu yang tepat. Iya. Apa artinya YHWH itu? Yahweh itu lihatlah yot berasal dari 4 huruf mati yot yewohe itu artinya? Dibaca dari kiri ke kanan, dibaca dari kiri ke kanan. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Kok begitu? Lihatlah paku, lihatlah tangan. Itu lihatlah paku, lihatlah tangan itu mengingatkan kita tentang salah. Artinya itu artinya itu YHWH itu yang ada dan sudah ada dan yang akan ada. Nah, itu artinya kenapa kau bawa-bawa ke paku ini lainnya? Aduh, ngarang-ngarang juga ini Ari ya. Begini kalau kau mau memperdalam nama itu, iya ada. Kalau kau ke pola Ibrani itu akan dijelaskan di situ. Yotzewohe itu kan huruf mati semua. Iya, tapi yang artinya itu yang ada dan yang akan ada gitu. Bukan lihatlah lubang paku di tanganku tuh, bukan itu. ada datanya. Silakan Mbak Rosi. Sama Mbak Rosi ya, Ri. Enggak, kalau saya lihat nih Mbak Rosi cuma ngerocos doang tapi nggak tunjukin data. Tunjukin datanya dong. Nggak ada datanya dia. Baru ina Yahweh lagi Mbak Rosi. Mbak Rosi, kalau aku tanya, kalau nama Allah itu ya pemberi nama Allah itu siapa coba? Ya kalau saya pakai nama yang general aja Bang, Tuhan Bang, gitu kan.
Ya, saya menghormati orang-orang teman-teman muslim kita. Ya. Iya, Saya pakai nama netral aja, Tuhan. tapi kan Aja. itu Kalau kan Tuhan kan bahasa Indonesia, udah gitu aja, Bang. nggak boleh. Mbak Rosi, itu kan Yahweh dan Allah kan dua pribadi yang berbeda, bukan pribadi yang sama. Jangan main-main dengan nama lo, Mbak Rosi. Ya Ya, udah, Mbak. saya kan bilang nama Tuhan saya, Tuhan Yesus, udah itu aja, Bang. Kalau saya gitu. Dan Yesus memang diutus Tuhan, Bapa, yang disebut dengan Bapa, kan Bapa yang berdiam dalam terang tak terhampiri. Udah gitu aja, Bang. Udah gitu aja, Bang. Saya simpel aja kok, Bang. Tapi kalau yang tadi Anda sebut itu bagi saya Tuhan suku, ya. Tuhan yang hanya teritorinya tuh berlaku di Israel doang. Ya. Kalau dia ngaku-ngaku pencipta langit dan Enggak, bumi, itu bohong. Mbak Rosi Kenapa? kalau Orang cuma di Mbak Rosi, teritori Israel aja jangan kok, cuma bahasanya laku. Mbak Rosi Tolong ini dong, cuma jangan ngomong doang, jadi tapi nggak pengen ada data. jadi Tuhan Coba, seluruh Mbak pencipta langit Rosi, dan bumi. Mbak Rosi, tolong Itu cuma tolong Tuhan bangsa kasih Israel doang di datanya zaman di mana. kuno. Udah. Mbak Rosi cuma ngerocos, nggak ada data. Coba di mana datanya kalau firman Tuhan itu cuma untuk Yahweh, itu cuma untuk orang Yahudi? Coba datanya di mana? Coba tunjukin datanya dong. Jangan cuma ngomong doang tapi nggak ada data. Kalau kita ngomong doang nggak ada data, mana bisa orang percaya? Kalau saya nama Yahweh itu saya sudah tunjukin datanya di Yesaya 42 ayat 8. Oke. Datanya di mana? Tunjukin data, no. Cuma ngomong doang tapi nggak ada data, mana bisa orang percaya? Nama Yahweh itu dari siapa sih, Bang? Itu kan dari Musa. Musa dikatakan dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Kisah Rasul 7 ayat 22. Dan namanya itu kan hanya 4 huruf mati. Ya bagi saya itu nama impoten. Kenapa impoten? Karena kan buku huruf hidup. Bagaimana menyerukan huruf mati semua? Padahal dikatakan di Roma 10 ayat 12 atau 13 itu, siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana menyerukan kalau hurufnya mati semua? Saya tanya. Makanya huruf impoten itu, YWH. Aduh, Mbak Rosi, insaf lah Mbak Rosi. Jangan-jangan Mbak Rosi ini bukan Kristen. Ngapain kalian sembah 4 huruf? Itu kan nama dari pemberian Musa. Kalau Anda ngerti prinsip pemberian nama, harus Tuhan sendiri yang menyatakan namanya. Kok manusia yang ngasih nama? Emang yang ngasih nama ke Anda sebenarnya siapa? 42 ayat emang Yang ayat memberi Yesaya nama 42 kepada Anda ayat siapa? 8 Orang itu. tua kan? Apa Anda pernah memberi nama kepada orang tua? Nah ini kalau manusia memberi nama kepada Tuhan, jadinya kayak gitu, seperti Anda memberi nama kepada orang tua, kan aneh. Ya enggak? Ini Yesaya 42 ayat 8 ini Prinsipnya pemberian siapa apa? coba? Kalau manusia memberi nama kepada Tuhan, itu artinya Tuhan itu di bawah Anda. Mbak Rosi cuma Anda ngerocos, diberi nama oleh orang tua enggak? Saya tanya, Anda diberi nama oleh orang tua enggak? Cuma ngomong doang, nggak ada data biar satu. Sabar, Ah, Ari, ini Ari, Anda sabar. karena nggak ngerti Sabar. prinsip pemberian nama. Datanya Nama itu dulu, harus Tuhan sendiri mana yang datanya? menyatakan. Jangan dari Cuma manusia ngerocos nggak ada namanya. data. Sabar, Masa Ari. manusia ngasih nama kepada Tuhan, gimana? Ini Bu Rosi juga pakai data, Ari juga pakai Ya, data dong. Biar enak ya, kita aku pakai data-data data kecil. ini sampai 42 Netizen di bawah ayat dia catat loh. Saya punya Datamu netizen ini, mana? saya sudah Ini tegaskan aku ada sama data mereka. nih, ada Dengar. data di Oh Google. iya, bagus. Jadi saya sudah bilang sama mereka, kalau Bu Rosi sama Ari sampaikan, catat semua. Mereka bilang setuju. Itu. Jadi catat ya. Oke, pakai data. Silakan kita mulai. Jadi Mbak Rosi, yang namanya firman Tuhan itu mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Mbak Rosi, itu untuk seluruh bangsa, Mbak Rosi. Bukan cuma untuk orang Yahudi saja. Kalau untuk orang Yahudi saja ya cuma orang Yahudi nanti dong yang selamat, yang terangkat. Bangsa-bangsa lain nggak terangkat dong. Berarti Yahweh nggak adil dong kalau begitu. Kalau Mbak Iya, Rosi bilang, masalahnya Yahweh bukan Yesus dan ada 2 Tuhan di dalam perjanjian lama. Ada Tuhan yang benar, ada Tuhan gadungan, dan Yahweh adalah Tuhan gadungan. ayatnya di mana? Ayatnya di mana kalau Yahweh itu Tuhan gadungan, cuma ngerocos, nggak ada datanya di mana? Di Nah, mana tadi kan saya udah kasih, Bang. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu memberi perintah. Tadi Bang Lodi udah baca tuh Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Kita itu dilarang membunuh manusia. Karena manusia itu gambar Tuhan. Tetapi yang Tuhan Anda lakukan apa? Yahweh ini, dia pelaku genosida 7 bangsa Kanaan.
bertentangan tuh dengan ayat Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Enggak, begini, karena kalian itu nggak paham Bang, kata Bible. Tuhan Yesus ya, iblis yang membunuh manusia dari semula, bahkan dari Habel. Udah, pokoknya yang membunuh manusia itu kata Tuhan itu adalah iblis. Yesus yang ngasih parameter ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, pembunuh manusia sejak semula dari Habel, dia bilang. Enggak, begini. Karena Yahweh pelaku genosid 7 bangsa Kanaan. Berani nggak Anda ngaku itu? Sekarang saya Mbak tanya Rosi, kejujuran Anda. aku kasih tahu ya. Saya Aku nggak kasih mau menyembah tahu. Tuhan pelaku genosid. Tidak, never, 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 Tuhan. never. Mbak Rosi, aku kasih tahu, Tuhan di PL dan PB itu pribadi yang sama, sifat yang sama. Jadi kalau Yesus ya di Ibrani 13 ayat 8 Yesus itu dikatakan. nama helenisasi, ya, Yesus itu tidak nama pernah Yunani, berubah Mbak. dulu, Sebut-sebut sekarang dan Yesus selamanya, lagi. Bang. Kalau Yahweh itu kan identik Mbak Rosi, dengan haus Chris darah. Polio, Yesus ketahuan memberikan kamu, darah. Mbak Rosi, Apa Chris samanya, Polio, Bang? kamu. Bang, apa persamaan dari orang yang haus darah dengan yang memberikan darah? Ada persamaannya? Ada persamaannya katanya? Yunanian nih. Aduh, membedakan karakter Tuhan dan hantu aja Anda nggak bisa. Chris Polio nih ketahuan kalau dia Chris Polio kayak Edis dan Agatha, Edis, kamu Chris Polio semua. Chris Anda tuh Polio itu nggak berlaku. Memang Ari, coba Bu. Emang Ari Chris Polio itu memang sesat atau gimana Ari? Coba jelaskan pakai data kan Chris Ibu Rosi Polio ini. itu bertentang menyimpang dari firman Tanak dan berkadasa, menyimpang dari kitab asli. Oke, gantian Arya. Kalau Ari sudah bicara, biarkan juga Bunda Rosi kan. Ini juga Bunda Chris saya Polio kan. itu menyimpang dari kitab asli, tidak menyebut nama Tuhan yang benar. Dia lebih suka menyebut nama KW dalam doa dan puji-pujian. Padahal firman Tuhan tidak mau nama KW disebut. Tuhan maunya disebut dengan nama aslinya, bukan nama KW-nya. Beli barang-barang aja maunya yang asli. Ini orang Kristen ini aneh loh. Kalau beli barang-barang maunya yang asli, kalau dikasih firman Tuhan nggak mau yang asli. Padahal itu menyangkut keselamatan loh. Siapa bilang nama Yahweh nama asli? Itu kalau menurut sejarah abad ke-13 itu diciptakan oleh teolog Jerman. Nah, Coba buktikan Kalau dulu Itu yang Mas. bilang teman saya Kalau Mbak tuh Rosi Demian, kalau Mbak Rosi yang cukup ahli beli bahasa baju, Ibrani dia maunya bilang yang itu asli dari apa teolog yang palsu? Jerman, itu nama Yahweh. Enggak, Abad ke-13 atau 16 saya agak lupa. Itu teolog Jerman yang menciptakan nama Yahweh, nama gadungan. Memang Kristen itu Tuhannya siluman, berubah-ubah terus. Tuhannya siluman, berubah-ubah terus. Tuhannya jadi membingungkan. Tuhan itu tidak nama Tuhan itu kudus. Ngapain dia rubah-rubah? Kalau merubah-rubah nama Tuhan itu tanda tidak mengasihi Sang Pencipta. Jadi salah satu tanda tidak Yesus mengasihi bilang Sang dia Pencipta, itu cuma tokoh merubah-rubah semak namanya duri. dengan sesuka hati. Yesus bilang dia tokoh semak duri. Markus 12 ayat 26. Musa bilang dia nongkrong di semak duri. Ulangan 33 ayat 16. Stefanus dia juga cuma malaikat. Malaikat yang muncul sebagai api yang membakar semak duri. Itu kata Stefanus. Kisah Rasul 7, 30, Nah, 35, inilah 38, 53. Ini lagi karena Mbak Rosi Jadi itu YHWH atau Yahweh itu bukan Tuhan, cuman malaikat, ngaku-ngaku Tuhan. ayatnya di mana? Cuma ngerocos nggak? Aduh, dari tadi saya ngasih Datanya di ayat Bang mana? Lodi. Mana Tadi kan sudah datanya? kasih ayat banyak ya, dia nyangkal Ya. mulu nih. Oke lah. Cuma Begini, ngomong, Bang tidak Ari. ada data, Bang data Ari. Bible-nya mana? Oke, Ngomong baik Bang Ari. ngerocos doang nggak ada Nah, data. beginilah Bang Ari ya. Malaikat. Ayatnya di mana? Kalau Ya itu sabar malaikat. Ari. Sabar. Bunda Rosi, di tempat saya di sini sudah jam 1 ya. Assalamualaikum Ustaz. Tuh, istirahat Bang. Iya. Iya, jadi Ustaz di Iya, tempat mana saya ayatnya? Cuma sudah jam ngerocos 1. nggak ada ayat biar satu. Iya, dulu tahu. Ya Kenapa, Ustaz? ampun, tadi udah 1000 ayat saya kasih, ulangan 33 16, Markus 12 2. Ya, Aduh. Ustaz, saya izin buka dulu Ustaz ya. Kita, Bu Rosi, kita izin buka dulu, saya mau istirahat Ya ya. ayat bayu comot-comot Ya, saya juga ayat. mau istirahat ya. Terima kasih Bang Loding semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih, Abu Bos. ya.
Siap, Bang Solata. Terima kasih. Nanti besok kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Siap. Makasih Bang Solata. Iya, buat teman-teman semua, ya saya mohon maaf kalau live tadi kurang menyenangkan hati kalian. Mohon maaf ya. Kalau mungkin ada yang bisa mau kasih usulan-usulan yang terbaik, silakan diusul ya. Tetapi memang sengajanya biarkan begitu agar kita tahu bahwa betul lah mereka itu akan berselisih paham sampai hari kiamat, teman-temannya. Jadi apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan teman-teman semua. Nah, demikian tadi kamu musim ini, di mana baku hantamnya coten sesama coten. Namun sayang nih, tadi ada sebenarnya dari pihak musim tidak usah ikut campur, sebenarnya itu malah lebih seru ya. Karena biar mereka sesama mereka saja baku hantam, karena Yosi ini siapa ya? Yesi atau Rosi itu siapa? Rosi ya. Rosi ini lantang juga ya, dengan mengatakan bahwasanya Tuhannya ini Jesus saja ya, Tuhan perjanjian lama itu ada Tuhan di perjanjian lama itu kata orang Kristen. Sebenarnya tidak ada perjanjian baru, perjanjian lama itu tidak ada ya, karena memang firman Tuhan itu kekal. Jadi Tuhannya Musa itu iblis katanya. Inilah laknatullahnya orang-orang kafir nih. Walaupun mereka seolah-olah baik, walaupun mereka ini seolah-olah orang-orang yang santun, tapi bagi saya tidaklah akan percaya begitu saja ya. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk mengelabui umat Islam dengan cara tipu daya mereka ya. Makanya Allah pun sampaikan, janganlah jadikan mereka ini kawan dekat ataupun pemimpin bagi kamu ya, bagi kalian, karena sesungguhnya mereka ini tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikuti milah mereka. Nah, jadi apa yang mereka narasikan, apa yang mereka sampaikan, ini hanyalah pura-pura belaka, ya, pura-pura. Contoh seperti Kiku, ya, baik itu pura-pura, dalam hatinya tidak, ya. Mau bagaimanapun mereka tetap menganggap umat Islam itu batu sandungan bagi mereka, karena sesungguhnya orang-orang yang membuat bisnis-bisnis haram itu juga dari kalangan mereka, dan yang menjadi penghalang menurut mereka itu adalah umat Islam, ya. Lalu bagaimana caranya mereka ini membuat makar itu ya, membuat tipu daya supaya umat Islam itu punah dari muka bumi itu, ya memang menjadi agenda mereka sebenarnya itu. Jadi kita mesti tahu karena apa umat Islam menjadi batu sandungan bagi mereka dalam segala hal, bisnis-bisnis haram mereka, bisnis-bisnis maksiat mereka, dan umat Islam dianggap pengganggu bagi bisnis mereka itu. Maka harus hati-hati, karena dulu ya seperti Edis itu menelpon saya itu dari jam 9 pagi sampai setengah 3 sore ya, berdebat di telepon ini, karena di medsos dia sudah kalah, mungkin malu, penasaran, dia menelpon saya itu dari jam 9 pagi sampai setengah 3 sore, dan dia keceplosan bahwasanya aku ini diutus oleh gereja ya, kalau tidak dapat memurtadkan umat Islam, setidak-tidaknya jauhkan umat Islam itu dari agamanya. Nah, itu dengan jelas dia mengatakan itu, dan wah, masih kalau saya ingatkan itu masih ingat dia. Itu kejadiannya tahun 2015. Kok tahun 2015, tahun 2014. Nah, si Edis itu ya menelpon saya waktu itu karena saking geramnya dia, dan terakhir dia membuat fitnahan ya, bahasanya saya sudah murtad. Itu pernah. Terus ada saudara kita, beliau tengah kuliah di Mesir ya, di Al-Azhar, itu juga dikatakan murtad berbarengan dengan saya. Itu kurang ajar nih kelakuan Edis. Memang mulut si Edis ini adalah seorang pendusta ya, maka tidak perlu kita percaya dari ucapan mereka, sebaik apapun mereka, karena mereka sesungguhnya sedang berpura-pura untuk mengelabui umat Islam. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.